Jadi setiap hari ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, coba membaca ini. Mungkin kalau hafal agak sulit, agak berat ya, tapi membaca terus, mungkin 1 minggu, ini 1 bulan ya, 1 bulan terus menghafal. Jadi Westminster kecil ini biasanya itu untuk anak-anak sekolah minggu ya, di Eropa biasanya. Tapi untuk dewasa juga sebenarnya bagus sekali untuk mengerti kekristenan ya, kekristenan. Kitab Hakim-Hakim ya, kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim itu tentang 12 hakim. Tetapi hakim itu pekerjaan sebagai hakim itu tidak begitu banyak ya. Hanya mungkin Deborah saja mungkin menghakimi orang yang bersalah. Tapi lebih cocok itu sebenarnya pahlawan. Kata yang lebih tepat itu pahlawan. Tapi karena pengaruh bahasa Inggris ya, itu Septuagint mungkin ya, Septuagint itu. Ada pengaruh Septuagint, maka dikasih nama kitab itu Jazi. Itu maka bahasa Indonesia juga hakim-hakim ya, hakim-hakim. Tetapi sebenarnya itu kerja mereka itu seperti pahlawan. Bukan raja, tapi pahlawan. Penulisnya tidak diketahui. Maka agak sulit ya menafsirkannya. Kalau tidak tahu penulis, maka sulit menebak masanya, sehingga sulit mengerti konteksnya. Tapi ada yang berkata itu Samuel, Nabi Samuel yang menulis, tapi mungkin kurang jelas ya semua. Tapi kira-kira sebelum Masehi abad ke-10. Jadi periode para hakim itu abad ke-14 sampai 11 ya. Kira-kira selama 350 sampai 400 tahun. Jadi ini mungkin kejadian-kejadian di dalam hakim itu ini di sini ya, bertuliskan kejadian bukan secara kronologis. Jadi tidak sesuai dengan waktunya, terjadi bersamaan di daerah masing-masingnya, maka sulit hitung selama berapa tahun, karena itu bukan tertulis secara kronologis, tidak. Tapi ini masa kegelapan, sering disebut masa kegelapan. Setiap dalam sejarah ada masa kegelapannya. Sebelum Yesus datang sudah ada masa kegelapannya 400 tahun. Ini masa pemasukannya zaman besi. Jadi sampai sekarang zaman perunggu, tapi baru mau masuk zaman besi. Jadi besi itu muncul, jadi dipakai dalam peperangan. Itu sangat penting ya untuk memahami kitab Hakim-Hakim. Kata kunci tidak kata raja pada zaman itu. Karena ayat inti juga sama. Ayat inti di sini Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak kata raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ini ayat paling penting, ayat yang terakhir ya dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi mengapa ini ayat yang paling penting? Karena penulis Hakim-Hakim ini ya mau berbicara tentang kebutuhan kemunculannya seorang raja yang mampu memerintah bangsa Israel. Karena sekarang tidak kata raja, maka semua itu ya kacau balau terjadi sesudah Yosua mati. Maka ini kitab Hakim-Hakim ya, ini ada kaitan memang ada kaitan dengan kitab Samuel. Jadi kitab Hakim-Hakim dan nanti kitab Rut itu sebenarnya satu masa. Kemudian baru masuk kitab Samuel. Di dalam kitab Samuel itu pelayanan Nabi Samuel itu mengurapi raja. Jadi artinya sebelumnya tidak ada raja, sehingga 12 suku yang sudah memiliki tanah milik pusaka, jadi ya terjadi kekacau balauannya. Jadi di sini ayat penting ya di sini raja. Jadi 3 kali tertulis di sini ya. 17,
6 ayat pasal 19 ayat 1. Jadi berulang-ulang tidak ada raja zaman itu. Jadi sebenarnya Hakim 8 ayat 23 itu menurut Gideonnya, itu Gideon juga ditawarkan dilantik sebagai raja Israel, tetapi dia tidak mau. Dia bilang Allah adalah raja kita. Itu. Jadi maksudnya sebenarnya bangsa Israel tidak usah memilih raja seperti bangsa biasa ya di sekitarnya. Karena Allah sendiri raja mereka. Tapi mereka tidak tahu siapa raja yang sesungguhnya, sehingga itu masa kegelapan terjadi ya. Jadi tiap 3 bagian, pasal 1 sampai 2 permulaan masa Hakim. Jadi sesudah Yosua mati, ya menaklukkan Kanaan, ya, ada gagal, ada berhasil juga ya. Tapi ya memang mereka itu gagal karena membiarkan beberapa suku-suku yang tinggal di pegunungan, di pantai. Sehingga masa kegelapan mulai. Itu ceritanya pasal 3 sampai 16, kisah 12 hakim. Kemudian pasal 16 selesai ya. Kemudian pasal 17 sampai 21 itu kesimpulannya. Jadi itu bukan secara kronologis ya. Terjadi bersamaan semua. Jadi sengaja menyusun seperti ini. Jadi nanti apa yang terjadi? Kemerosotan iman. Agama itu rusak semuanya. Iman bangsa Israel rusak. Kemudian apa yang terjadi? Perpecahan 12 suku. 12 suku seharusnya hidup bersama-sama di milik pusaka masing-masing, tapi ya saling berperang, saling membunuh, itu terjadi. Kemudian 12 hakim-hakimnya terdiri dari 2 golongan. Yang pertama hakim besar. Hakim besar. Hakim besar 6 orang. Hakim kecil 6 orang. Apa yang beda ya antara hakim besar dan kecil itu sebenarnya nggak ada bedaan. Tapi cerita mereka panjang, biasanya disebut hakim besar. Ceritanya mungkin singkat, kisah mereka singkat, itu kecil ya, kecil. Jadi aku menulis di sini suku ya, asal dari mana itu penting. Artinya hakim yang pertama itu Otniel. T kurang ada, tidak ada T ya. Otniel, ini Yehuda. Kemudian nanti pasal 13 sampai 16 ya, hakim yang terakhir itu Simson. Simson itu Dan. Jadi Yehuda itu paling selatan, kemudian suku Dan nanti pindah ke daerah utara. Jadi Simson hakim yang terakhir ya. Memang beberapa orang bilang itu Samuel juga disebut hakim juga, tapi sebenarnya hanya 12 hakimnya. Sengaja ini 12 ya, karena 12 suku Israel, 12 hakim-hakim itu 12 murid Yesus Kristus ya. Itu. Jadi paling selatan Yehuda, Otniel, kemudian yang pertama muncul ya pasal 3 kan. Kemudian Simson pasal yang terakhir, pasal 13 sampai 16. Suku Dan paling daerah utara. Artinya seluruh suku ya, semua suku ya, antara 12 suku, setiap suku ada ya hakimnya, pahlawan. Abimelek dan Barak tidak termasuk ke 12 hakim. Kemudian peran perempuannya sangat penting ya di dalam kitab hakim-hakim ya. Deborah itu juga Nabia ya, Nabia. Hakim wanita ya. Jadi di sini ya, itu artinya seluruh daerah itu ada hakim ya, hakim. Ciri khas kitab hakim-hakimnya. Di sini di dalam kitab hakim-hakim tidak tertulis tentang tabut perjanjian. Hanya 1 kali saja. Tabut perjanjian jarang muncul karena ini masa kegelapan, artinya mereka meninggalkan janji Tuhan. Kemudian berbagai kejahatan Israel. Jadi kejahatan Israel, dosa Israel itu luar biasa. Mutilasi, pembunuhan, percabulan. Khususnya suku daerah utara itu kejam. Kemudian peperangan antara bangsa Israel. Suku Benyamin hampir ya, hancur ya. Tinggal 600 orang saja ya nanti kalau baca. Kalau satu suku
dibinasakan semua, apa yang terjadi? Janji Allah tidak tergenapi. Jadi hampir itu putus ya semua suku Benyamin ini nanti. Jadi ini terjadi sangat berbahaya, masa berbahaya, masa gelap. Karena kalau enggak seandainya tidak ada suku Benyamin, ya janji Tuhan gagal juga. Hakim itu kadang-kadang itu disebut seorang yang kidal, pakai tangan kiri ya. Itu artinya, itu apa artinya? Karena orang bercacat, tidak sempurna. Kemudian banyak istri dan anak, banyak anak, 70 anak, artinya banyak istri. Kalau membaca ulangannya, pasal 17 ada syarat ya sebagai raja Israel ya. Tidak boleh banyak istri ya. Tapi mereka punya banyak istri, banyak anak. Kemudian berasal dari anak seorang perempuan sundal. Nanti Ita ya. Jadi mengapa menulisnya seperti ini, Kidal dan banyak anak-anak dan ini? Mereka tidak layak sebagai pemimpin. Nah, itu maksudnya, maksud menulis kitab Hakim-Hakimnya. Gambar ini paling penting ya dalam pemahaman kitab Hakim-Hakim. Perulangannya, perulangan dosa Israel itu semacam style ya, pattern of history. Kira-kira 6 kali ini berputar-putar. Yang pertama, Israel berbuat dosa. Berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, sesudah kemudian berbuat dosa lagi, ini terus berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa, apa yang terjadi? Kemudian nomor 2, murka Tuhan. Tuhan menjatuhkan hukumnya, diserang oleh musuh mereka. Berbuat dosa, ya musuh datang. Moab datang, Aram datang, Midian datang, Filistin datang. Kemudian respon bangsa Israel, mereka berteriak, minta tolong, bertobat ya. Tapi bertobat itu tidak sungguh-sungguh. Walaupun begitu Tuhan mengutus ya hakim. Kemudian kepada hakim diberikan kuasa Roh Kudus ya, Roh Kudus. Kemudian diselamatkan dari musuh bangsa Israel. Kemudian masa keamanan. Masa keamanan itu masa damai, masa damai sejahtera. Kemudian mereka berbuat dosa. Ini berulang-ulang ya 6 kali ya. Jadi itu ya sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen juga ya. Berbuat dosa, kemudian sulit, kemudian bertobat, kemudian diampuni, tapi berbuat dosa lagi. Ini terus ya, terus berulang-ulang 6 kali ya. Nanti kalau sesudah Hakim Ipta ya, pasal 10 ayat 10 itu, kemudian sesudah Hakim Ipta tidak berteriak lagi juga. Lebih parah. Jadi udah biasa berbuat dosa itu. Tidak berteriak lagi. Itu masa kegelapan. Jadi dosa Israel semakin parah. Itu istilahnya downward spiral. Itu semakin menurun dosa mereka. Tapi sebaliknya kasih setia Tuhan semakin besar. Tetap Allah tetap menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak berteriak. Itu terjadi masa hakim-hakim. Pasal 1 ya, penaklukan tanah Kanaan. Jadi itu harus mengerti gambar ya, gambar peta ya di sini. Yuda yang paling selatan. Tapi Simeon itu ibunya sama ya. Itu lokasi mereka itu ibu mereka itu sama. Itu biasanya dekat. Jadi Yuda, Simeon itu ibunya sama. Jadi tinggal bersama-sama. Kemudian Efraim, Benyamin ini juga anak Yakub ya. Manase, Efraim itu anak Yusuf. Kemudian Yusuf dan Benyamin itu anak ke 11-12 kan. Ini mereka dekat. Ya tinggal bersama-sama. Jadi mereka menaklukkan ya, menaklukkan. Jadi hakim ya, pasal 1 ayat yang pertama, sesudah Yosua mati. Semua masalah terjadi sesudah Yosua mati. Mereka bersumpah ya, kemarin Yosua pasal 24 ya, beribadahlah kepada Tuhan. Pilihlah kepada siapa kita beribadah. Pilihlah itu bukan mungkin coba pilih, enggak ya. Tidak ada pilihan lain artinya, pilihlah, tidak ada pilihan lain.
Mereka bersumpah, kami siap. Tapi sesudah Yosua mati, ya masa kegelapan dimulai. Kemudian orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, firman Yahweh, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Jadi pasal 1 ya, ayat yang pertama, yang kedua itu sangat mengutamakan suku Yehuda. Suku Yehudalah yang harus maju. Karena yang menulis kitab hakim-hakim ini ya, sekarang sangat menyukai, menghormati suku Yehuda daripada suku yang lain. Itu maksudnya. Karena dari suku Yehuda akan datang rajanya, raja bangsa Israel. Dari suku Yehuda, Daud akan muncul. Maka penulis ini sangat mengutamakan suku Yehuda, tetapi menurunkan, tidak suka sama suku Benyamin, karena suku Benyamin ini nanti kitab Samuel ya, Raja Saul berasal dari suku Benyamin. Jadi nanti pasal 9 ayat 2 juga Bethlehem ya. Bethlehem itu sangat digambarkan sebagai tempat aman. Jadi Bethlehem dan suku Yehuda itu sangat ditinggikan karena intinya tidak ada raja, sehingga harus datang raja. Itu dia mau menjelaskan maksudnya. Jadi suku Yehuda lah yang harus maju. Jadi suku Yehuda ini mengajak Simeon untuk menyerang suku-suku yang tinggal di pegunungan. Tapi gagal merebut Yerusalem. Yerusalem terus menulis kondisi Yerusalem sekarang apa. Ini juga penting juga, karena ini tempat ibadah nanti. Kemudian Raja Yebus Adoni Besek ini ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan, dan kakinya. Mengapa itu ibu jari, tangan, dan kaki Raja Adoni Besek itu dipotong? Karena itu kalau berperang ya, kalau ibu jari dan kaki mungkin biasanya kanannya, ini kalau dipotong tidak bisa berperang, tidak bisa berperang, tidak bisa mengikuti peperangan karena tidak ada kuasanya. Itu tujuannya ya. Dan juga zaman itu biasanya kalau nanti membaca kitab raja-raja, biasanya sengaja memotong kepala musuh mereka, kemudian mengumpulkan semua. Untuk apa? Menghitung semua jumlah musuh yang dikalahkan itu berapa jumlahnya. Jadi dengan hitungannya, jumlah ibu jari itu mereka hitung berapa musuh mereka membinasakan. Itu tujuannya. Jadi ini Adoni Besek itu mati. Tetapi di sini ya ada cerita Onniel dan anak perempuan Kaleb itu namanya Aksa. Onniel menikah dengan Aksa. Jadi Aksa dia minta, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Tanah yang gersang itu kata yang lain Negev, daerah selatan itu Negev ya. Negev itu sama dengan tanah yang gersang. Karena memang di daerah selatan Israel itu padang gurun. Maka Aksa berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Jadi itu artinya Kaleb memberi mata air untuk anak perempuan dan Onniel. Maka mata air di hulu dan di hilir, artinya tidak ada kekurangan air. Jadi penulis ini dalam pasal 1 ya mau membandingkan Raja Adoni Besek yang melawan bangsa Israel, dia mati dengan kejam. Tetapi yang taat ya Onniel, kemudian mau mengalahkan orang Kanaan di pegunungan, itu mereka diberkati.
Itu ya dua jalannya, seperti kemarin Ulangan pasal 28. Jadi mau membandingkan dua kisah ini dalam pasal 1. Kemudian pasal 2, Bokim ya, Bokim, tempat menangis. Jadi kemudian tiba-tiba muncul malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu sering muncul ya, masa penting. Seperti Yosua pasal 5 ya, Panglima Bala Tentara Tuhan. Jadi ini sama, Yosua pasal 5. Yosua pasal 5, Panglima Belantara Tuhan itu menampakkan diri kepada Yosua di Gilgal. Kemudian dia akan melawannya, melawan musuh, janji kepada Yosua. Tapi di sini malaikat Tuhan ini pergi dari Gilgal ke Bokim. Jadi di sini muncul di Gilgal, kemudian ya ini artinya sama. Panglima Bala Tentara Tuhan dan malaikat Tuhan, huruf besar. Itu Yesus Kristus ya, di dalam perjanjian lama. Jadi banyak jemaat berpikir ya, di dalam perjanjian lama tidak ada Yesus Kristus. Itu salah. Itu malaikat Tuhan, itu Yesus Kristus yang menampakkan dirinya di dalam masa perjanjian lama. Kemudian menjelaskan mengapa banyak masalah terjadi, karena mereka menyembah ya Baal. Jadi menyembah, maka mereka akan menjadi orang Kanaan ya, yang tidak dihalau, itu akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi dosa-dosa yang dibiarkannya sedikit-sedikit itu nanti menjadi duri, jeratnya. Dalam kehidupan kita juga sama ya, dosa kecil mungkin merasa sepele itu dibiarkan ya, suatu hari nanti ini membuatnya masalah besar ya. Dalam pelayanan kita juga sama ya. Jadi harus hati-hati. Tapi bangsa Israel membiarkan sehingga ini menjadi jerat. Bukan hanya masa hakim-hakim saja ya. Nanti masa raja-raja ya, masa ya sepanjang masa ya menjadi masalah besar. Jadi dosa mereka itu yang pertama menyembah Baal dan pernikahan dengan orang Kanaan. Itu seringnya sudah diajarkan oleh Musa dan Yosua, tapi tetap dilaksanakannya. Kemudian pasal 3 ya, tiga hakim-hakim. Hakim 3 ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka yang menikah dengan orang Kanaan, dan memberikan anak-anak perempuan kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta ibadah kepada Allah orang itu. Pernikahan itu berpengaruh ya pada agama mereka, sehingga menikah dengan orang Kanaan kemudian menyembah Allah mereka. Ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi di sini para ya, bukan hanya satu ya, satu tapi banyak Baal. Melanggar ke-10, jadi banyak Baal menyembah itu melanggar hukum ke-10 hukum Taurat ya. Hukum Taurat yang pertama ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi melanggar hukum Taurat pasal yang pertama ya, itu ya hukumnya mati. Tapi bangsa Israel menyembah. Jadi Baal itu, Asyera itu apa? Mungkin nanti sering ya kita akan belajar ya di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga nanti kitab Samuel dan kitab Raja-Raja juga. Baal dan Asyera itu, Baal itu dewa langit, Asyera itu dewa bumi ya, itu perempuan, itu laki-laki. Jadi ini dewa Kanaan. Dan juga ini terpengaruh dari dewa Mesir. Bangsa Israel sampai sekarang mereka hanya berkeliling di padang gurun, belum pernah menanam. Tetapi sekarang sudah mereka masuk ke tanah Kanaan, itu kehidupan mereka berubah. Mereka harus tinggal di suatu tempat, kemudian menanam tanamannya untuk menghasilkannya. Maka mereka mencari Allah lain yang membuat hasil mereka itu banyak. Jadi bagaimana mencari hasil yang banyak? Ya itu melalui hujan banyak ya. Hujan banyak sehingga hasil panen mereka itu bertambah-tambah. Seperti di Mesir ya. Di Mesir juga orang-orang Mesir menanam.
Karena ada sungai Nil, mereka menghasilkan banyak panen. Maka ada dewa yang menurut mereka yang mampu menurunkan hujan dan menghasilkan banyak buah dari bumi. Jadi itu namanya Baal dan Aserah. Jadi Baal ini bagaimana mereka beribadah untuk menyembah Baal dan Aserah. Itu budaya Kanaan yang menjijik ya, menjijikkan itu. Itu gimana? Bersetubuh dalam ibadah. Bersetubuh karena jemaat laki-laki dan perempuan, biasanya perempuan menunggu di tempat ibadah, kemudian laki-laki datang, kemudian bersetubuh. Itu ibadah mereka. Jadi itu sangat itu melukai hati Tuhan ya, hati Yahweh. Jadi maka itu gambar Baal itu seperti ini itu Allah Pital ya. Kemudian Aserah ini juga selalu itu telanjang, seperti Dewi ya, Dewi Yunani ya, telanjang. Itu di sebelah kiri ada kambing ya. Kambing itu ikon seksual ya, kambing. Jadi ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, itu sedih ya, sedih. Jadi sekarang untuk saat ini Baal dan Aserah untuk orang Kristen itu apa? Itu artinya kekayaan, kemakmuran. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Biar sukses. Ya itu salah. Jadi ajaran kemakmuran ini masuk ke dalam gereja. Kemudian gereja juga harus punya gedung yang besar, mungkin harus sukses. Ini sudah masuk ke dalam gereja di mana-mana di Korea dan di Indonesia. Itu punya gereja yang besar, ya hamba Tuhan yang sukses ya. Sukses, dihormati. Ini budaya Kanaan, menyembah berhala dan Aserah. Bukan pengikut Yesus Kristus ya. Ini masalah ini sampai sekarang terjadi. Jadi Oniel dan Ehud. Oniel itu orang Yehuda. Tapi Oniel itu hakim yang pertama. Ini di pasal 3 ayat 7 sampai 11 itu digambarkan, karena berasal dari Yehuda, digambarkan hakim yang sempurna, hakim yang ideal. Jadi melawan Aram. Kemudian Ehud agak mulai berkekurangan. Kidal, Benyamin, kan penulisnya tidak suka sekali Benyamin kan, melawan Moab. Kemudian Samgar Naphtali, tongkat pengaluan lembu, dia membunuh 600 orang Palestina. Hanya satu ayat ya. Jadi ini maksudnya apa? Orang yang pakai tangan kiri itu membunuh Raja Moab. Itu artinya apa? Bukan tafsirannya mereka orang berani, tidak ya. Tidak pernah, aku sering mendengar ya cerita tentang hakim-hakim dari sekolah minggu. Hakim-hakim itu tafsirannya bukan orang berani. Mengapa menulis ya ayat seperti Samgar misalnya, pasal 3 ayat 31. Sesudah dia panggillah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat pengalau lembu. 600 orang banyaknya. Jadi dengan tongkat pengalau lembu 600 orang banyaknya. Itu artinya sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana mengalahkan dengan tongkat yang kecil mungkin membunuh 600 orang? Bukan karena dia berani, dia gagah, perkasa, enggak. Itu maksudnya penulis di sini, Tuhanlah yang mengalahkan musuh Israel. Itu artinya dengan sebuah pisau ya membunuh Raja Moab dengan tangan kiri, itu artinya ya Tuhan yang menolong. Itu maksudnya ya. Bukan tafsirannya, oh mereka orang berani. Itu bukan ya. Kemudian Deborah dan Barak. Itu hakim perempuan ya, hakim wanita. Pasal 4, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula di sini. Seringnya, berulang-ulang kan. Pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya bersetubuh. Bukan mereka hanya ibadah kepada Baal dan Aserah. Mereka ibadah Tuhan juga. Mereka ibadah kepada Tuhan Yahweh sekaligus menyembah berhala, menyembah Baal dan Aserah. Itu artinya ya, bukan hanya mungkin menyembah Baal dan Aserah saja, enggak. Setiap zaman juga sama ya. Di dalam gereja juga sama.
menyembah ibadah percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya kepada dirinya sendiri, kepada manusia, mungkin itu maksudnya ya. Ya seperti berselingkuh, selingkuh. Kemudian di sini pada waktu itu Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel, pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Itu artinya apa? Mengapa mereka beribadah? Dia duduk di bawah pohon kurma. Ini pentingnya. Kalau Yohanes ya, kitab Yohanes ya, perjanjian baru ya, Yohanes 1 ayat 48. Kata Nathanael berjumpa Yesus Kristus ya. Kata Nathanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Nathanael itu shock ya, kaget karena Yesus sendiri sudah melihat. Belum pernah berjumpa sama Nathanael, tapi Yesus sudah tahu Nathanael di bawah pohon ara. Itu apa artinya? Karena pohon kurma dan pohon ara ini simbol bangsa Israel di dalam perjanjian lama ya. Atau pohon anggur, simbol bangsa Israel. Karena kurma itu biasanya buahnya banyak. Satu batang pohon itu buahnya banyak sekali. Pohon anggur juga sama, buahnya banyak ya. Maka simbol bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu, orang Israel suka membaca hukum Taurat di bawah pohon kurma. Itu tradisi bangsa Israel. Jadi Nathanael dia sering duduk di bawah pohon ara, itu artinya dia taat hukum Taurat. Dia setia memegang hukum Taurat artinya. Jadi dengan hukum Taurat itu dia berhakim kepada bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Jadi dia melawan Raja Kanaan. Raja Kanaan Yabin di Hasor, dekat dari Danau Galilea. Artinya itu di bawah pohon kurma itu taat dan memegang hukum Taurat. Jadi di sini kata Deborah, baik aku turut. Barak ajak ya. Barak ajak Deborah ke peperangan karena dia enggak berani. Laki-laki tidak berani, artinya perempuan. Baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Itu ayat penting. Kemudian ada perempuan lagi. Jadi Yael ya. Yael yang membunuh panglima Raja Kanaan Yabin, yaitu panglima ya, tentara itu Sisera. Itu dibunuh oleh Yael, istri Heber, orang Keni, orang Media itu, orang Midian ya. Orang Midian. Ipar Musa itu, suku Ipar Musa itu di Midian. Sebenarnya mereka orang asing tapi sudah masuk ya ke dalam 12 suku. Jadi seorang perempuan ini justru membunuh panglima yang membawa 600 kereta besi. Jadi itu maksudnya apa? Ini masa kegelapan ya. Itu Tuhan memakai perempuan yang lemah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu maksudnya ya. Justru laki-laki takut akan musuh mereka seperti Barak. Itu arti Nabi Deborah atau hakim wanita, dua wanita ini. Jadi perempuan pun ya dipakai untuk Tuhan. Jadi di sini peperangan di ini hakim tadi 4. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Karena Israel jumlah tentara hanya 10.000, tetapi Kanaan itu Yabin membawa 600 kereta besi.
Zaman sekarang itu seperti tanker ya, tanker. 600 tanker di bawah. Tapi 10.000 tentara itu enggak punya senjata besi mungkin. Tapi mereka 900 ya, kereta besi, tanker, dan tentara. Itu bagaimana mereka bisa mengalahkan? Kalau membaca pasal 4, tidak menjelaskannya. Ini hanya tertulis seperti ini ya. Tuhan mengacaukan Sisera serta segala kereta dan seluruh tentara oleh mata pedang di depan Barak. Deborah tidak ikut campur ya peperangan. Tidak ada di medannya. Tapi di medan peperangan itu Barak saja. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dari berjalan kaki. Jadi bagaimana Tuhan mengacaukan Sisera? Jadi itu jawabnya pasal berikutnya, pasal 5 ayat 21. Sungai Gison menghanyutkan musuh. Gison sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Sungai Gison menghanyutkan musuh. Itu artinya. Jadi kita harus mengerti peta ya, peta Israel. Jadi di sini ada Gunung Tabor ya. Gunung Tabor. Mudah-mudahan nanti semua kita ya coba ke Israel ya untuk melihat ya. Gunung Tabor dan Gunung More itu dua gunung ya seperti kembar ya berdiri. Kemudian peperangan terjadi di Gunung Tabor. Gunung Tabor. Di Gunung Tabor itu mereka bangsa Israel sekarang di sini. Kemudian Sisera mereka membawa kereta di sini daerah sini. Daerah sini luas ya, luas banyak sawah. Kemudian di sini ada Sungai Gison. Sungai Gison itu terus lari kemana? Sungai Gison di sini peta kecil ya. Dari sini ke arah laut Teberau, laut besar ya. Ini keluar ke sini. Jadi Sungai Gison menghanyutkan musuh. Jadi mereka berdiri di sini untuk berperang ya. Orang Israel, tetapi ada hujan deras. Hujan deras sehingga kereta mereka tidak bisa. Karena tanah licin semua. Tidak bisa bergerak. Maka semua dihancurkan. Ini nanti terjadi pada zaman Elia juga. Karena di sebelah ada Gunung Karmel juga ada. Karena di daerah sini kebanyakan peperangan di Israel terjadi di sini. Nanti ini juga dekat dari Megiddo, tempat peperangan Armageddon-nya juga Megiddo juga daerah sini. Karena ini tempat luas, bagus sebagai medan peperangan. Jadi Rembah Israel itu semua daerah dekat dari sini, luas. Hujan deras sehingga mereka enggak bisa kemana-mana, kereta enggak berfungsi, enggak berjalan, sehingga semua dihancur. Itu bisa mengerti ya. Gunung Tabor itu sering disebut Gunung Mulia. Kalau Matius 17 ayat 1 ya, Yesus berbicara sama Elia dan Musa ya. Itu gunungnya di mana? Itu sering disebut Gunung Tabor. Itu Gunung Mulia. Itu biasanya dari Katolik ya, tapi Kristen biasanya Gunung Mulia itu gunung yang tinggi sehingga sering disebut Gunung Hermon, yang paling tinggi itu Gunung Mulia, bukan Tabor, tapi Katolik biasanya Gunung Tabor. Kemudian nyanyian Deborah. Jadi peperangan sebenarnya tidak mampu menyalakannya Raja Kanan, tetapi ya dengan pertolongan Tuhan mereka menang sehingga pasal 5 ada nyanyian. Jadi dalam Olimpiade ya, game Olimpiade juga habis pertandingan kalau menang ya nyanyian bangsa apa ya, lagu bangsa Indonesia kan. Karena senang. Mengapa ada nyanyian? Nyanyian itu tujuannya biasanya yang pertama betul-betul mengalami kemenangan dari Tuhan. Jadi itu orang yang mengalami kemenangan Tuhan, dia pasti memuji Tuhan, menyanyikannya, berpengalaman tentang kemenangan dari Tuhan. Kemudian nyanyi itu tujuannya untuk mengingatkan anugerah Tuhan. Harus ingat.
Jadi bangsa Israel mereka waktu melewati Laut Teberau juga ya, Keluaran pasal 15 juga ya. 14 Keluaran pasal 14 mereka melewati Laut Teberau, kemudian pasal 15 ya, ada pujian, nyanyian Musa. Nanti Kitab Wahyu juga sama, Kitab Wahyu pasal 15 juga ya, nyanyian baru. Itu nyanyian dan nyanyian baru. Nyanyian baru itu artinya memang nyanyian, pujian, tapi nyanyian baru itu artinya selalu ada kaitan dengan keselamatan. Kalau ada keselamatan biasanya sering disebut nyanyian baru. Jadi begitu sukacita karena kemenangan dari Tuhan, dan juga nyanyian ini mungkin untuk karena berpengalaman, kemudian karena untuk mengingat anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini juga semacam nubuat juga untuk masa depan. Dalam nyanyian Deborah ini. Jadi pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Jadi pahlawan-pahlawannya itu mereka berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya, semua masyarakat juga ikut campur ya, dengan sukarela. Kemudian pujilah Tuhan. Karena yang membuat bangsa Israel menang itu ya Tuhan. Tapi pahlawan juga berusaha keras ya. Kemudian bangsa Israel juga berusaha keras. Kemudian, tapi bagian yang bernubuat untuk masa depan. Di sini pasal 5 ayat 15 sampai 16 ya. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengar seruling pemanggilan kawan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Jadi ini arti pujian semacam ini artinya nubuat. Karena beberapa suku tidak mengikuti peperangan. Seharusnya 12 suku bersatu kemudian melawan musuh yang besar ya, Raja Kanaan. Tapi mereka tinggal duduk, banyak pertimbangan. Ini nubuat. Suatu hari nanti akan terjadi perpecahan. Barak juga banyak pertimbangan. Jadi ada orang tipe ya seperti ini ya, sering mungkin imannya dalam mengerjakan sesuatu dalam pelayanan selalu banyak pertimbangannya. Tinggal duduk, diam. Kemudian Gideon dipanggil. Ini hakim yang kelima ya, kelima, hakim besar. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat. Ya, baca lagi. Kemudian malaikat Tuhan muncul lagi ya, Yesus Kristus duduk di bawah pohon taberin di Opra, Tarbani. Malaikat Tuhan ya duduk di bawah pohon Tarbani ya, pohon Tarbani di sini, pohon Tarbani. Mengapa pohon Tarbani? Sedang Gideon anaknya Yoas ya, Yoas itu artinya orang percaya. Kalau itu yang menyebut nama ayah itu artinya keluarga orang percaya seperti Jadi Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi Midian. Karena Midian sering datang merebut dia, membawa semua hasil panen. Pasti ya mereka datang musim panen, menunggu sampai panen, kemudian musim panen mereka datang membawa semuanya. Sehingga Gideon itu bersembunyi mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ini tempat pemerasan anggur, tapi mengirik gandum di sana. Tidak nyambung ya. Kalau gandum biasanya tempat luas ya, tempat luas di halaman, tempat terbuka. Tetapi tempat pemerasan anggur itu artinya ya sebuah tempat anggur biar air anggur tidak keluar. Karena biasanya cara mendapat air anggur itu biasa diinjak ya dengan kaki.
harus ada tempat, tidak boleh tempat terbuka. Kemudian dia mungkin minta tanda-tanda ya, tanda-tanda. Kemudian dia merasa betul-betul itu malaikat Tuhan itu ya Tuhan. Kemudian membawa persembahan roti ya, roti. Kemudian dipersembahkan di mezbah, kemudian api membakar semua itu ya, membakar. Kemudian dia menamai mezbah itu Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu keselamatan. Jadi NIV itu versi NIV, the Lord is His, itu Yahweh Shalom, Yahweh Shalom. Kemudian malam-malam ya dia menghancurkannya, mezbah Baal ya. Disebut maka itu nama panggilannya, nama lainnya, julukan untuk Gideon itu Yerubbaal, artinya melawan Baal. Kalau nanti 2 Samuel pasal 11 ayat 21 itu Yerub-Beset, tidak mau pakai Baal lagi sehingga disebut Yerub-Besel. Jadi menghancurkannya Baal. Itu pun semalam. Jadi maksudnya di sini cerita ya, Gideon dipanggil tapi dia ragu-ragu, minta tanda, kemudian mungkin mau menghancurkan mezbah Baal, itu pun takut malam-malam ya sama beberapa bawahannya. Jadi maksudnya di sini Gideon itu petani, orang sederhana, penakut, sulit melawan Midian yang jumlahnya banyak. Itu maksudnya ya. Tapi Tuhan pakai orang yang seperti Gideon ini ya, sebenarnya tidak mampu. Ya semua hakim-hakim seperti itu. Jadi tempat pemerasan anggur itu seperti ini ya. Jadi hasil gandum itu sebenarnya panen tidak boleh, tidak seperti tempatnya, tidak cocok. Tempat terbuka seperti halaman di sini ya. Kenapa seperti ini? Artinya dia menyembunyikan. Jadi dia menyembunyikan diri karena takut ya direbut ya hasil panennya oleh tentara Midian. Selama 7 tahun ini terjadi. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideonnya, pahlawan yang gagah berani. Itu sebenarnya agak tidak nyambung ya, tidak nyambung. Ya itulah mungkin ya Tuhan ya, bagi kami juga ya, kami sebenarnya orang yang selalu takut, selalu enggak berani, tapi Tuhan berkata kepada kita, kamulah ya pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan yang mau pakai Gideon sebagai hakim ya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi pohon tamlin ini juga nanti mungkin sering tertulis di dalam kitab Raja-Raja juga. Jadi Kejadian pasal 12 ayat 6-nya, Abraham ibadahnya di mana? Karena dulu tidak ada tempat ibadah, kemudian tidak ada mezbah mungkin di satu tempat. Maka Abraham yang pertama kali di Sikem ya, yakni pohon Tarbanin di More. Jadi mereka ibadah di bawah pohon Tarbanin. Seperti di sini pohon Tarbaninnya. Karena ini kebiasaan orang Israel sebelum membangun kemah suci, tabernakel. Jadi nanti Hosea juga ya, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung. Puncak gunung-gunung juga banyak ya, karena gunung itu dianggap tempat suci. Kalau ke Borobudur ya, itu semua itu tempat ibadah ya. Agama Hindu juga mezbah mereka itu seperti gunungnya, tempat tinggi. Karena Allah juga ya sering berfirman, Tuhan Yahweh juga berfirman di gunung biasanya. Maka itu menjadi tradisi ya, puncak gunung tinggi itu tempat kudus. Kemudian membakar korban di atas bukit-bukit juga seringnya. Di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun. Pohon rimbun ini pohon
Tarabani ini sama. Karena pohon Tarabani itu di sini jarangnya kelihatan di Indonesia. Karena di Korea mungkin itu pohon dianggap agak suci karena pohon hidupnya mungkin ribuan tahun, ratusan tahunnya, yang besar, kelihatannya kuat. Kemudian sebab naungannya baik, di bawah ada naungannya, sejuk, sehingga membuat mesbah di sini menyembah. Tapi ini nanti tradisi ini mungkin nanti bersalah sehingga ya mereka menyembah berhala di bawah pohon tarbantin. Puji Tuhan lumayan panjang hari ini. Melalui kitab hari ini ya, mungkin kita belajar ya. Dosa-dosa itu bangsa Israel itu membiarkan dosa kecil seperti suku-suku yang tinggal di pegunungannya. Dosa kecil ini ya menjadi jerat ya dan duri untuk bangsa Israel. Jadi dalam kehidupan kita juga ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita juga tidak bebas dari dosa ya. Tetapi ya berusaha keras ya, biar dosa kecil pun tidak boleh masuk ke dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Harus berjuang ya, berjuang. Kalau dosa kecil mungkin sudah terbiasa dibiarin, sehingga suatu hari nanti ini membuat masalah besar di dalam pelayanan kita. Itu kita juga belajar yang pertama. Yang kedua, mungkin seperti setiap hakim-hakimnya, sebenarnya orang yang tidak layak sebagai pemimpin atau pahlawannya. Kalau pahlawan mungkin harus lengkap ya, harus kuat ya, seperti Jenderal Sudirman atau mungkin di Lampung ada Raden Intan. Tetapi hakim-hakim itu sebenarnya mereka mungkin tidak layak, tidak cocok ya sebagai pemimpin karena takut, mungkin ragu-ragu. Tetapi ya Tuhan memakai orang lemah itu pun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya dalam kehidupan saya juga secara pribadi ya, tuh kadang-kadang merasa orang itu sangat membantu pelayanan saya, tetapi justru orang yang sama sekali tidak mampu ya, lebih seringnya melayani atau membantu pelayanan saya juga. Ini juga sering terjadi. Maka walaupun kita tidak mampu, tetapi ya ingat ya, Tuhan memanggil kita sebagai tadi ya, pahlawan yang berani. Itu panggilan untuk Tuhan. Jadi jangan berulang-ulang ya, sembarangan berulang-ulang berbuat dosa. Kemudian mungkin agak bermasalah, berdoa, tapi mungkin pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Jadi ini berulang-ulang itu ya tidak bertumbuh. Pelayanan Kristus, pengikut Yesus Kristus itu ciri khasnya penuh dengan sukacita. Pikul salib itu penuh dengan sukacita pelayanan kita. Jangan salah paham ya, itu selalu berat. Mengapa berat? Karena belum menyangkal dirinya. Menyangkal diri dulu, kemudian memikul salib itu enggak berat. Tetapi tidak menyangkal dirinya, kemudian mau memikul salib sehingga menjadi munafik. Dan juga berat. Di mimbar wajahnya, di rumah wajahnya berbeda. Itu salah. Pelayanan kita itu senang sekali, penuh sukacita, panggilan yang luar biasa. Asal saja kita menyangkal diri, membunuh setiap dosa itu. Sehingga, tapi ya sedihnya, ya banyak orang belum mengerti menyangkal diri itu apa. Jadi itu saja.